paparan seperti ini. Oke, semoga kelihatan ya. Ya, sambil pelan-pelan. Ini mohon maaf ya, kita ngadainnya pas banget jam 7. Tadi sih mau habis isa, cuma takutnya kemalaman gitu. Karena pembahasannya mungkin cukup cukup panjang. Jadi ini Mimin masih di kantor, masih di Senayan. eh jadi takutnya kalau kemalaman nanti kasihan juga nih yang jaga kantor gitu. Jadi supaya nggak keburu malam, kita mulai jam 7, mudah-mudahan jam 8 atau jam 8:30 tuh udah selesai gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada banyak pertanyaan gitu ya. Assalamualaikum Pak Jadi Mimin. yang belum sholat isya, mohon maaf ya, saya juga belum sholat isya nih, nanti mungkin habis ini baru sholat isyanya gitu. Semoga nggak apa-apa ya. Baik, ini teman-teman, kita akan bahas tentang PKL. Oke, jadi PKL atau praktek kerja lapangan ini mungkin teman-teman lebih hafal lah, lebih tahu lah tentang teorinya, tentang juknisnya, tentang cara pengentriannya di Dapodik. Saya yakin teman-teman pasti lebih tahu. Jadi saya tidak akan membahas pengentrian detailnya di Dapodik. Yang saya bahas adalah bagaimana sistem membaca, memvalidasi antrian yang teman-teman lakukan di Dapodik sehingga dapat dihitung jam linearitasnya, terutama untuk guru-guru yang sudah bersertifikat, agar dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan SKPT. Oke. Nah, um, salah satu hal yang berbeda dari jam pelajaran PKL ini dengan jam pelajaran lain adalah bahwa pengentrian jam pelajaran PKL ini tidak berdiri sendiri. Tidak seperti mapel lain yang cukup di-entry pada pembelajaran, ya, di-entry pembelajaran, kemudian JJM-nya diisi, kemudian jika memang kode sertifikatnya atau S1-nya linear dengan mapel tersebut, maka akan terbaca jam linearnya. Agak berbeda dengan PKL, kenapa? Karena untuk PKL ini, jam mengajar itu sebetulnya diperhitungkan dari jumlah siswa yang menjadi bimbingannya. Ya, untuk seorang guru yang membimbing siswa, untuk melakukan PKL, ya, itu besarnya jam yang didapatkan adalah sesuai dengan jumlah murid yang dibimbingnya. Jadi artinya sistem akan melakukan cross check, ya, walaupun di pembelajaran teman-teman mengisi jam pelajarannya, tetapi sistem akan meng-cross check berdasarkan berapa jumlah siswa yang dibimbing oleh guru tersebut per rombelnya. Oke, itu introduction-nya ya. Itu sebagai gambaran dasarnya untuk kita mengetahui seperti apa struktur data dari uh, jam mengajar PKL. Mohon maaf, saya tidak membuatnya dalam bentuk yang bagus. Ini apa? Karena saya membuatnya dadakan juga ya. Jadi nggak sempat bikin yang keren-keren seperti orang lain. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran seperti apa gitu ya. Oke, kita anggap uh, di satu sekolah ya itu memiliki 3 rombel. Ini yang paling gampang aja lah. Saya kasih contohnya. Ya, 3 rombel ini adalah rombel PKL. Ya, di mana rombel PKL ini adalah rombel yang spesifik, rombel yang mapelnya memang hanya untuk PKL saja, tidak ada mapel lain kecuali mungkin untuk mapel eh, guru BK ya, guru BK. Tetapi di rombel ini memang tidak ada mapel lain, tidak ada mapel, baik itu mapel-mapel umum dan mapel-mapel kejuruan, ya, karena memang siswanya fokus untuk melakukan praktek kerja lapangan di salah satu industri seperti itu ya. Nah, kita ibaratkan di sini ada 3 rombel, ya, di mana rombel yang pertama itu adalah rombel untuk siswa yang mengambil, katakan di sini apa istilahnya, kalau dulu kan kompetensi, sekarang istilahnya saya agak lupa ya.
Ya, teman-teman dipaham gitu ya. Ini rombel yang mengambil apa istilah sekarang ya? Kalau ada yang lebih paham, kasih tahu ya. Em, apa kompetensi RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak. Ya, kemudian yang kedua itu rombel multimedia. Yang ketiga itu rombel TKJ atau mungkin teknik komputer jaringan. Ya, mohon maaf kalau ada istilah yang kurang pas, karena terus terang Mimin tidak apa namanya, tidak memeriksa detail ya untuk strukturnya seperti apa, cuman hanya membaca saja dari data yang ada. Nah, kemudian dari ketiga rombel ini itu katakanlah semuanya adalah siswa-siswa yang mengambil PKL ya di semester ini gitu ya. Nah, untuk siswa-siswa yang mengambil PKL ini tentunya ya itu harus sebelum di-assign ke siapakah pembimbingnya, mereka harus memiliki juga Ya, MOU-nya gitu. Artinya siswa-siswa yang akan melakukan PKL atau praktek di industri ini itu sudah ada naungan MOU-nya. Jadi kalau di apa namanya di Dapodiknya, nah ini ada pengisian MOU-nya ya. Mohon maaf ini berantakan nih saya coret-coret. Oke, jadi kalau tadi di sini adalah pengantrian pembelajarannya, ya contoh tadi di sini saya misalkan guru A ini membimbing salah satu prakrin, ya, di mana prakrin ini berisi murid-murid yang berasal dari rombel RPL itu, katakanlah 2 orang, gitu ya. Kemudian dari dari rombel multimedia ada 1 orang, kemudian membimbing siswa dari rombel TKJ katakanlah 5 orang gitu ya. Secara keseluruhan guru A itu di semester sekarang itu membimbing 2 tambah 1 tambah 5 siswa ya, jadi totalnya adalah 8 siswa yang berasal dari rombel berbeda. Sedangkan untuk guru B ini membimbing uh, kelompok praktim yang memiliki MOU yang berbeda dengan praktim pertama, yang mungkin siswanya berasal dari sebagian dari rombel yang sama dengan rombel yang muridnya dibimbing oleh guru A. Di sini kita lihat guru B, guru B ini membimbing 3 siswa yang berasal dari rombel multimedia. Ya, jadi guru A membimbing siswa yang berasal dari 3 rombel dan guru B membimbing siswa yang berasal dari 1 rombel yaitu multimedia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara pengentrian pembelajaran ya, pembelajaran untuk guru A dan guru B. Pasti berbeda kan? Oke. Nah, di pembelajaran ya, di mana di sini pembelajaran untuk rombel PKL itu kita bisa isikan untuk mapel PKL-nya ya, untuk mapel PKL-nya. Nah, untuk mapel PKL ini itu teman-teman bisa mengentry yang mengajar PKL baik di mapel utamanya atau di mapel di submapelnya itu tidak ada perbedaan. Jadi artinya teman-teman boleh memasukkan di mapel PKL utamanya atau di mapel anaknya, ya seperti yang ini di mapel induknya, sedangkan ini mapel anaknya. Nah, jika guru A adalah satu-satunya guru yang membimbing PKL di kelas tersebut, ya contoh ini ya, guru A adalah pembimbing eh, di rombel TKJ ya. Jadi cuma ada satu di rombel TKJ, cuma ada satu pembimbing di mana semua siswanya dibimbing oleh guru A, maka teman-teman bisa melakukan pengantriannya cukup di mapel induknya. Jadi guru A dimasukkan sebagai uh, guru A dimasukkan di pembelajaran dengan mapel praktek kerja lapangan. Nah, sedangkan untuk rombel multimedia, di sini kan ada guru A 1 orang,
membimbing satu murid dan guru B memegang tiga murid ya, sehingga ada dua guru yang menjadi pembimbing di kelas di rombel multimedia. Nah, karena lebih dari satu guru di rombel multimedia, teman-teman bisa memasukkannya ya. Yang satunya dimasukkan di induk, yang satunya lagi ya itu bisa dimasukkan di anak. Jadi nggak masalah gitu ya. Jadi nggak masalah mau masukinnya di induk atau di anak. Nah, permasalahannya adalah berapa jumlah jam yang harus di entry ya sehingga akan terbaca oleh sistem. Oke, sebelum sampai situ saya akan menggambarkan dulu eh, petanya ya. Sebelum saya bahas yang ini, saya akan bahas dulu petanya seperti ini ya. Jadi guru guru yang memiliki pembelajaran yang mengajar PKL ya, itu yang pertama harus diisi pembelajarannya berapa jumlah jamnya. Yang kedua, yang ini yang sering dilupakan bahwa guru tersebut harus juga di entry ya Iya, siapa bimbingannya, siapa iya siswa nak. bimbingannya. Kenapa? Karena sistem akan melakukan cross check ya jumlah jam yang di entry dengan jumlah siswa yang menjadi bimbingan dari guru tersebut per rombelnya, ya. Nah, jika terjadi perbedaan, maka nanti akan diambil yang terkecil. Nah, tetapi untuk membandingkan antara kedua bilangan ini, ya, yang satunya adalah GDN, yang satunya lagi adalah jumlah siswa. Tentu ini memiliki satuan berbeda, ya. Kayak misalnya satuan apa kilogram gitu ya dengan eh, meter kubik itu kan berbeda, ya kan? Sehingga mesti ada konversi dari jumlah siswa ke jumlah jam, ya. Nah, eh, saya akan memperkenalkan suatu istilah yang mungkin teman-teman nggak akan temui di Juknis setelah ini, tapi ini rumusnya ada di Juknis. Cuman ini untuk mempermudah kita mengerti gitu ya. Kenapa saya sebutkan ada koefisien yang kita namakan koefisien konversi, yaitu suatu bilangan yang kita gunakan untuk melakukan konversi dari jumlah siswa menjadi jumlah jam sehingga kita tahu berapakah nilai dari satu orang siswa jika dihargai dengan jam mengajar gitu. Jadi kalau misalnya saya punya bimbingan 5 orang siswa, itu saya harus mengentry-nya berapa jam di pembelajaran. Ya, karena kalau berbeda, kalau salah nanti akan diambil yang terkecil. Oleh karena itu kita mesti mengambil secara pas. Oke, sebelum saya teruskan ke sini, saya akan lari ke atas dulu. Ya, tadi sudah kita entry pembelajarannya. Oke, sekarang tinggal cara mengentry bimbingan siswanya. Nah, sebelum kita mengentry bimbingan siswanya, tentu ini saya ulang lagi, pasti lebih paham teman-teman lah, bagaimana cara membuat apa namanya prakrin, MOU dan prakrin gitu ya. Dimana di sini teman-teman memasukkan MOU-nya dulu itu eh, merupakan PKS ya atau bentuk kerjasama dengan industri yang akan menjadi tempat si siswa melakukan PKL ya atau magang istilahnya gitu ya. Jadi di mana tempatnya apa perusahaannya apa gitu kan, terus mulai kapan. Nah, yang menentukan di sini adalah teman-teman perhatikan tanggal mulai dari MOU-nya. Ya, ini harus dalam range semester yang berjalan ya. Jadi kalau misalnya tanggal mulainya nanti itu di luar dari semester yang berjalan itu nggak akan terhitung. Kau ya, yang Oke. bayangnya. Jadi tanggal mulainya itu ya berarti setelah bulan Juli, ya bulan Juni ya. Bulan Juni itu udah masuk ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masukin di situ tanggal mulainya sebelum bulan Juli, dia masuknya ke semester lalu, ya. Jadi yang menentukan itu adalah tanggal mulainya. Dia mulainya kapan nih? Oh, mulainya dia bulan Juli. Berarti dia masuk semester ini. Gitu. Jadi mohon perhatikan. Untuk MOU, tanggal mulainya itu menentukan. Jangan sampai salah isi. Ya. Kalau salah pengisian tanggal mulai, maka nggak akan terhitung sebagai yang mengajar di semester sekarang.
Oke, kemudian setelah kita memasukkan MOU, ya, tentu kita harus, ini adalah aktivitas peserta didik ya. Siapa saja, siapa saja murid-murid yang bergabung pada aktivitas PD tadi, ya, yang berkaitan dengan MOU tadi gitu ya. Siapa saja pesertanya yang masuk ke dalam MOU tersebut gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan apa namanya, pemilihan murid yang tidak terbatas pada rombel. Jadi, saya contohkan di atas tadi, di sini, ya, di Prakin 1 ini bisa aja muridnya berasal dari siswa RPL, gitu kan, gabungan gitu ya, dari RPL ada, dari multimedia ada, dari TKJ ada, ini kan tidak ada batasan gitu, jadi bisa-bisa aja gitu. Mungkin ke satu perusahaan apa mobil gitu ya, ada yang mempelajari tentang elektronikanya, ada yang mempelajari mesinnya, gitu kan, ada yang mempelajari tentang apa pendinginnya, gitu kan, bisa saja, sehingga tidak ada batasan gitu kan terhadap peserta dari program kalian apa atau dari jurusan apa, itu ya. Oke, baik-baik mari ya. Jadi ketika memasukkan anggota aktivitas PD tadi nggak ada batasan, mau dari rombel manapun. Yang penting adalah siswa ini memang berada berada pada rombel yang memang kita state dari awal sebagai rombel PKL. Dari awal memang ini adalah murid-murid yang bergabung di rombel PKL. Oke, jadi bisa dimasukkan siapa pesertanya untuk Prakim 1 dan Prakim 2. Nah, kemudian setelah itu, nah ini yang menentukan juga siapa pembimbing AKTPD tadi. Ini lagi azan nih. Mau dekat dulu nggak? Kok ada azan jam segini ya? Jakarta ini baru azan. Tapi azannya jauh sih. Kita lanjut ya. Uh, jadi tadi setelah kita membuat aktivitas PD, anggotanya siapa, kemudian siapa pembimbingnya. Nah, teman-teman bisa saja memasukkan di AKTPD ini, ya, itu beberapa pembimbing, ya, karena ada nomor urut pembimbingnya ya, nomor 1, 2, sampai berapapun. Saya kurang paham apakah di aplikasi bisa mengentry pembimbing itu semuanya nomor urut 1, karena saya mendapatkan ada yang seperti itu. Jadi guru pembimbingnya banyak, ya, tapi semuanya urutannya 1 semua. Itu kan nggak normal gitu. Nah, yang mesti diketahui adalah yang akan kita hitung sebagai oh, pembimbing yang mendapatkan jam linear itu adalah pembimbing yang urutannya 1, ya, yang nomor urutnya 1. Dan jika ada 2 pembimbing yang nomor urutnya 1, kita akan ambil yang terakhir di entry gitu. Ya, jadi kalau ada 2 guru, katakanlah guru A, guru B, semuanya sama-sama 1 urutannya, kita ambil yang terakhir di entry siapa? Itu kita ambil sebagai pembimbingnya. Ya, jadi mohon perhatikan, jangan sampai ada urutan yang nomor 1 semua, itu akan membuat sistem bingung untuk memilih. Ya, mendingan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan urutan yang ada 1, 2, 3 sampai berapa. Namun yang kita hitung untuk linearitas ini hanya guru yang nomor urutnya 1. Oke, udah paham ya? Tadi sudah mengentry di AKTPD, siapa siswanya, kemudian siapa pembimbingnya. Ya. Nah, guru A, karena dia di sini, ya, katakanlah tadi ini adalah rombel Prakin 1 yang berasal dari 3 rombel tadi, gabungan tadi, beberapa siswa masuk ke sini, kemudian si guru A ini menjadi pembimbing di Prakin 1 tadi. Oke. Nah, udah ya. Nah, kemudian ya, setelah tadi diisi MOU-nya udah, AKTPD-nya udah, kemudian pembimbingnya siapa itu pun udah, ya. Sekarang tinggal kita baru menghitung sebetulnya
untuk masing-masing guru A dan guru B itu berapa jumlah jam liniernya yang harus di-entry. Jadi kalau saran saya adalah meng-entry jam itu belakangan aja. Ya, berarti isi dulu siswanya, setelah tahu berapa koefisiennya, baru masukkan jamnya berapa gitu. Nah, untuk memasukkan jam liniernya berapa yang harus teman-teman entry, tentu teman-teman mesti menghitung dulu koefisien konversinya, yaitu bilangan yang digunakan untuk menghitung jumlah siswa binaan yang setara dengan jam linier. Nah, ini ada rumusnya. Ini rumusnya di Juknis ada nih. Cuman di Juknis itu penghitungannya per rombel. Penghitungan per rombel. Nah, karena rombel itu belum tentu sama jumlahnya, akan tidak adil jika rombel yang siswanya sedikit, ya, itu koefisiennya menjadi besar karena pembaginya sedikit, gitu. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini, katakan tadi kelas 12 RPL cuma 15 siswa, ya. Kalau dia berdiri sendiri, ini koefisiennya adalah 44 dibagi 15. Dari mana ke 44? Nah, ini ada di Juknis ya. Jadi alokasi waktu satu rombel itu adalah 44 jam. Berapapun jumlah siswanya, itu sama itu, 44 jam. Nah, sehingga untuk rombel yang besar, seperti rombel multimedia nih, 30 siswa, ya, itu koefisiennya lebih kecil daripada koefisien TKJ. Artinya, nilai satu siswa untuk TKJ itu 3 kali lipat dari nilai siswa di multimedia. Ini sangat tidak adil, ya, sangat tidak adil. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan yang agak berbeda, yaitu menggunakan rata-rata, ya, supaya adil. Karena kenapa? Karena tidak ada batasan untuk guru dia mengambil di rombel yang mana. Jadi boleh lintas program keahlian, bahkan guru mapel umum pun boleh menjadi pembimbing PKL gitu. Guru bahasa Inggris boleh, sehingga nggak ada batasan gitu. Nah, untuk memberikan rasa keadilan, maka kita menggunakan sistem rata-rata. Jadi kalau di Juknis itu hanya sebagai untuk mencontohkan saja ya penghitungannya. Nah, sehingga dengan kasus ini, ya, di mana ada 3 rombel dengan jumlah siswa berbeda, ini kita harus menghitungnya dengan rumus penjumlahan semua dulu. Ya. Jadi 3 rombel dikali 44, karena jumlah satu rombel ini, karena alokasi satu rombel adalah 44, jadi kalau 3 rombel adalah 3 kali 44, ya kan? Nah, dibagi dengan jumlah siswa semua, ya kan? Jadi 3 kali 44 dibagi jumlah semua, ini 132 dibagi 55 adalah 2,4, ya. Jadi koefisien konversi untuk sekolah ini itu adalah 2,4. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai satu siswa di sekolah ini, di sekolah yang menjadi contoh ini, untuk satu siswa itu setara dengan 2,4 jam mengajar ini, ya. Dimanapun rombelnya, ya. Selama rombel itu adalah rombel PKL, maka nilai satu siswa di rombel manapun itu bernilai 2,4 jam linier. Nah, dari sini akan kelihatan nih, jika si guru A tadi, ya, si guru A tadi itu di kelas RPL memegang 15 siswa, ya, itu berapa setaranya dengan jika kita ulang ya, bukan 15 siswa ya, tapi kita ulang ke sini ke atas. Nah, tadi ini ya, ke atas. Nah, ini guru A itu membimbing 2 siswa di rombel RPL. Itu artinya adalah JJM yang didapatkan oleh guru A di rombel RPL 2 dikali koefisien, dikali 2,6. Berapa, 2,6 ya? 2,4, lupa. Gitu ya, dikali 2,6 tadi ya. Oke. Sedangkan di rombel berikut, di rombel multimedia, ini satu orang, sehingga nilainya adalah 2,4. 1,6 tadi saya lupa. Nanti kita lihat ke bawah lagi ya. Oke, saya cek ke bawah. Nah, berarti
24 ya. Oke. Oke. Nah, inilah pengisiannya. Jam mengajar Guru Ahmad di Rombel PKL. Sorry, di Rombel RPL ya. Jumlah siswanya 2. Oke. Sorry. Besar koefisien konversinya 2,4. Berarti jumlah jamnya adalah 2 dikali 24 atau 4,8. Nah, di belakang koma ini ada nilainya, itu dibulatkan ke atas jika besarnya lebih dari 0,5. Tapi kalau dia masih 0,5 ke bawah, itu dibulatkan ke bawah. Oke, jadi untuk Guru Ahmad, karena membimbing 2 siswa di rombel RPL, maka teman-teman harus mengentrinya JJM untuk Guru A, untuk Guru Ahmad di rombel RPL adalah 5 jam. Ya, kemudian di rombel multimedia itu karena 2,4, 1 kali 2,4 itu nilainya 2,4, ini maka dibulatkan ke bawah. Jadi 2 jam belajar, 2 jam ya. Dan di kelas di rombel TKJ karena memegang 5 siswa, maka 5 dikali 2,4 hasilnya 12 jam. Berarti Guru Ahmad ini akan mendapatkan jam linier di rombel RPL 5, di multimedia 2, dan di TKJ 12. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata teman-teman salah entry? Ya, ternyata yang diantri di rombel RPL itu bukan 5, tapi 7. Nah, seperti ini rule-nya ya. Jika JJM yang diantri lebih dari JJM max, JJM max-nya adalah jumlah jam mengajar yang didapatkan dari hasil konversi. Ya, tadi yang ini. Ini JJM max. Yaitu JJM yang merupakan hasil konversi dari jumlah murid. Jika JJM yang diantri lebih dari JJM max, maka jam linear sama dengan JJM max. Ya, jadi kalau diantrinya 7, maka JJM-nya ya 5. Jika diantrinya 10, ya 5. Jika diantrinya 5, ya 5. Gitu ya. Tapi jika JJM diantri lebih kecil dari JJM max, ini yang diambil JJM linear. Ya, artinya kalau diisi 4, jadi 4. Diisi 1, ya 1. Ya. Makanya teman-teman harus menghitung dengan tepat supaya dapatnya maksimal. Ya, kalau enggak sayang juga nih. Diakuinya 12 jam, cuman nyantri cuma 10. Kayak gitu. Ya, jadi mesti dihitung dengan pas berapa masing-masing guru itu jam liniernya per rombel. Ingat ya, per rombel. Per rombel. Ya, rombel masing-masing rombel, masing-masing guru itu berapa jam linier. Ya. Oke, itu doang sih. Gampang banget ya. Kira-kira sampai di sini ada yang masih nggak jelas atau perlu diulangi? Silakan eh, apa namanya, raise hand atau gimana caranya? Mas Hafiz. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum, Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angkat tangan dulu ya, Mas. Pak, Mbak, Bu. Oke, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Pak Mimin. Saya Wandri Jera dari SMK Negeri 1 Jogerek, Bang. Pak, Ya. dalam pembahasan pembagian jam PKL ini, memang kalau dilihat agak rumit, Pak, ya. Agak rumit dan juga sulit. Kenapa? Karena ini dadakan, kayak gitu, Pak. Kebetulan kami di Aceh Utara untuk siswa yang melaksanakan PKL ini kan di tahun depan, Pak, tahun ajaran tahun depan. Jadi untuk tahun ini kan belum ada, Pak. Jadi kan baru 2 tahun kami jalan. Jadi alangkah baiknya, Pak, ini sekedar saran dan masukan, Pak. Sebelum terjadi kami nanti melakukan prekerin, jadi kami pengennya ini ada suatu sosialisasi secara apa namanya tatap muka gitu, Pak, baik itu operator maupun wakil kurikulum, sehingga dalam proses pengentrian nanti itu bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Begitu, Pak. Jadi mungkin barangkali guru sekolah-sekolah yang sudah berjalan 3 tahun untuk
prakerin ini mungkin bisa lah Kak. Tapi kami ini kan masih 2 tahun Pak. Mungkin tahun depan kami tahun ajaran tahun depan ini kelas 3 kami ini akan melaksanakan prakerin. Jadi sebelum terjadi itu kami dari Aceh Utara, dari guru-guru dan operator. Jadi kalau bisa nanti adalah sebuah apa namanya pelatihan atau sosialisasi tentang pengentrian dan pembagian jam PKL ini. Terima kasih Pak Mimin. Itu sekedar masukan. Assalamualaikum Pak, boleh nanya Pak? Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dari SMK Negeri 1 Kutacani Pak. Ya. Kebetulan saya mau nanya nih Pak. Ya, Di ya. sekolah ini kan ada mata pelajaran agama tuh Pak. Agama Ya. Islam dan agama Kristen. Itu gimana cara ngitungnya Pak? Pelajaran agama ya? Iya Pak, pelajaran agama Pak. Saya masih bingung Pak membagi agama Kristen dengan agama Islamnya Pak. Ini temanya apa nih? Tema agama. Agama Pak, agama Pak, pendidikan agama Pak. Oh gitu. Minum le buang-buang. Tapi ini Pak Mimin. Assalamualaikum Pak Mimin. Ya. Ya, gimana? Mohon maaf ini temanya sekarang ini untuk PKL dulu Mas. Ya maksudnya kan pembelajaran PKL-nya untuk pelajaran agama seperti apa Pak? Karena kami kan biasanya ngisi pendidikan agama Islam dengan pendidikan agama Kristen Pak. Tapi kalau di mata pelajaran PKL itu gimana masukinnya Pak? Ngitung jumlah siswanya maksudnya. Jumlah siswanya. Iya. Ini untuk guru agama yang menjadi pembimbing PKL ya? Iya, Ya kalau udah jadi pembimbing PKL, saya rasa nggak lihat agama lagi. Enggak, maksudnya kan kami biasanya Pak guru pendidikan agama Islam itu 3 jam. Pendidikan agama Kristen itu kan 3 jam Pak. Kalau kita masukin dua-dua guru agama Islam dengan guru agama Kristen Kalau satu rombel, apa gimana gitu rumusnya gitu Pak? Apa nggak rancu deh Pak dua-dua di situ guru agama gitu Pak? Enggak gini Mas. Atau dia jadi gini, ini yang setahu saya. Jadi kalau guru itu menjadi pembimbing PKL, maka lepas dari mapel utamanya, jadi nggak lihat mapelnya lagi. Karena dia tugasnya membimbing siswa untuk melaksanakan PKL. Ya kan? Berarti berapapun guru yang masuk dalam satu rombel itu dihitung semua Pak ya? Ya dia dihitungnya berdasarkan jumlah pembimbing dia, berdasarkan jumlah bimbingan dia berapa. Mau dia gurunya Islam, mau dia guru Kristen, apapun, ketika dia dijadikan sebagai pembimbing di Prakrin, ya, dia megang berapa siswa di situ. Itu yang kita entry sebagai jam linearnya. Tapi dikali profesion tadi. Itu. Oke, siap. Terima kasih Mas atas. Jadi tidak ada hubungan sama mapel yang utama lagi, karena dia tugasnya untuk membimbing siswa ketika melaksanakan PKL. Ya, jadi lepas dari mapel yang besar. Terima kasih Mas. Iya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Iya, waalaikumsalam. Pak, saya Elia Pak dari SMK 1 Pariaman. Iya, silakan. Iya, kami kan kondisinya sekarang masih ada 7 orang lagi yang belum valid nih Pak. 5 dari bahasa Inggris, satu dari tulisan TKP, yang satu lagi listrik. Nah, kondisinya di info GTK dibilang kelebihan guru. Itu kenapa ya Pak ya? Padahal sebenarnya tidak ada kelebihan guru di kami itu, Pak. Jam mengajarnya berapa? Terima kasih, Pak.
Jam mengajarnya berapa? Ya Pak, Jam mengajarnya berapa? jam mengajarnya kalau yang bahasa Inggris pas mereka yang apa ya Pak, 24. Kemudian yang tidak diakuinya itu yang masih dianggap berlebih itu di kelas 3 ini yang mapel PKL. Jadi ada Oh iya, yang berarti bahasa karena PKL-nya belum benar antrinya. ya berarti kami lihatnya di pembagian jam PKL-nya itu lagi Pak. Iya, pengantrian PKL-nya harus benar dulu gitu. Nanti gini Ada teman. ada yang terbaca jam PKL 4 tapi dibilang tidak linear gitu Pak. Iya, tadi udah mendengarkan apa yang saya sampaikan ya dari awal ya. Kalau pengantriannya sesuai dengan apa yang udah saya sampaikan, ya, itu pasti kebaca. Kita pasti kebaca. Ya, berarti ada yang masih belum sesuai. Malah belum sesuai. Mungkin pengantrian di tanggal MOU-nya, tanggal mulainya, ya, atau di eh, urutan nomor urut dari gurunya ini mungkin nggak bukannya nomor satu sehingga nggak dihitung. Izin lagi Pak, urut nomor 1 ini dari mana kita kita taruh gurunya nomor 1 ini Pak? Saya nggak ngerti ini Pak. Ini di aktivitas PD itu kan nanti ada pengantrian untuk pembimbingnya, gitu. Iya. Tambah pembimbing. Jadi setelah membuat aktivitas PD, ya, itu kan harus memasukkan pembimbingnya siapa. Iya. Nah itu di entry guru tersebut. Tambah kan ada tambah nih, tambah siapa nama gurunya, terus nomor urut berapa. Sehingga bisa baca guru A ini bimbing siapa aja. Itu paham nggak? Yang dihitung itu yang nomor urut 1 aja tadi saya dengar Iya, Pak. nomor 1 aja. Berarti guru yang lain Pak? Guru yang lain membuat prakrin lain untuk siswa yang lain. Kan ini banyak nih. Iya. Ini kan siswanya banyak ya. Iya. Misalnya ada 30. Ya kan? Mungkin 30 siswa ini terpencar-pencar. Ya, atau misalnya bisa juga dalam satu industri ya cuma pembimbingnya beda. Bikin aja 2 prakrin gitu kan. Atau 2 aktivitas PD. Di mana masing-masing KTPD-nya itu bimbingnya berbeda. Ya kan? Ya, jadi yang 10 itu misalnya dibimbing oleh guru A, yang 10 lagi dibimbing oleh guru B, dan sebagainya. Jadi pembagian ini menentukan berapa jam yang diperoleh oleh masing-masing guru. Jadi membuat KTPD-nya ini disesuaikan dengan siapa pembimbing yang akan diberi tugas untuk menjadi pembimbing di AKTPD tersebut. Paham nggak? Terus apalagi Pak, perhitungan kemarin yang kami bikin itu kan berdasarkan yang sudah didapatkan, ada misalnya kelas A misalnya kan Pak, jumlah siswa di 4/44 dikali jumlah jam misalnya agama kali 3 kurang 1 kan gitu Pak. Nah, ketemu di bahasa Inggris dapat 2,45. Itu kami bulatnya kemana ya Pak ya? 2/3 kah atau jadi gini. kedua? Jadi gini, ini memang pengantrian agak tricky ya. Agak berbeda dengan pengantrian jam biasa. Tolong lepaskan dulu dengan mapel sebelumnya yang diajarkan oleh guru. Nah, ketika si guru ini menjadi pembimbing PKL, itu udah ada kaitan lagi dengan mapel sebelumnya. Yang sebelumnya dia ngajar agama 3 jam, ngajar bahasa Inggris 2 jam, sebagainya, itu dilepasin dulu. Karena yang menentukan dia jamnya berapa bukan dari jam pelajaran awal, ya, tapi dari jumlah pembimbing, dari jumlah murid yang dibimbing.
untuk melakukan PKL. Gitu ya. Nah, ketika udah tahu nih si guru A itu membimbing 3 orang misalnya dari rombel A, Ya, 3 orang ya. ya, Kemudian kita udah tahu berapa koefisien konversinya. Kita kali dengan koefisien konversi. Dapat angkanya kan koma. ya. Kalau komanya 0,5 itu masih dihitung ke bawah. Jadi misalnya 3 siswa dikali 2,5 dapatnya 7,5 ya. 7,5. Nah, itu teman-teman bisa mengantrinya 7 aja. Kalaupun diisi 8 akan terbaca tetap 7. Oh, gitu. Gitu ya. Tapi kalau 7,6 itu bisa diisi 8 karena dia udah 0,6. Jadi gitu. Ya, jadi jumlah jam yang diisi di pembelajaran udah nggak ada kaitan lagi dengan mapel dasar dia sebelumnya. Karena dihitung itu adalah jumlah murid yang dibina, yang dibimbing untuk melakukan PKL. Gitu, paham nggak? Ya, Pak. Oke. Oh, izin lagi Pak, ini kan udah kasih nih Pak waktunya. Kalau kami cek-cek lagi, kami perbaiki lagi, kira-kira masih diakomodir enggak Pak? Masih bisa. Masih ya Pak ya? Masih bisa. Masih bisa. Berarti sampai akhir kita walaupun kita libur-libur tetap kita tarik data, kita proses. Kalaupun nanti SKTP-nya nggak bisa terbit tahun ini, insya Allah masih bisa carry over. Insya Allah masih bisa carry over. Kita usahakan masih bisa terbit lah. Cuman tolong cepetan diperbaiki. Iya, izin Pak, ini materi Bapak kami dapatkan nanti ya Pak ya? Materi ini sebenarnya, aduh gimana ya, berantakan Iya, banget. tetap ini Pak, tetap ditengok-tengok lagi gitu. Kami butuh juga ini Pak. Ini coret-coretan doang ini sebenarnya. Apa-apa Pak, dari kalau coretan Bapak kan nanti ingat lagi apa yang Bapak bilang gitu. Oh gitu, ya boleh lah, boleh. Bisa di-chat ya Pak ya, izin ya, Pak. Boleh. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya, jangan lupa subscribe dulu. Iya, saya nanti lihat videonya di situ. Ya, kami apa lagi Pak? Kami coba lagi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Pak, izin Pak bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Oh iya, tolong. Izin bertanya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Dari SMK Simpang Kanan Pak. Saya. Tolong hostnya Hafiz. Ayo. Saya Pak. Iya Pak, dari SMK Simpang Kanan Pak mau bertanya. Ya, silakan. SMK Simpang Kanan. Untuk Pak Supriyanto Pak, silakan bertanya Pak. Supriyanto katanya. Terima kasih Pak. Saya Supriyanto Pak ya. Co-host ya. Iya, saya. Terima kasih Pak Supriyanto saya Pak dari SMK 4 Pontianak Pak ya. Izin bertanya Pak. Yang pertama rumus koefisien untuk menentukan koefisien tadi Pak ya. Jadi jumlah rombel kali 44 dibagi jumlah siswa Pak ya. Yang PKL aja Pak ya. Jadi yang 12 Pak ya. Satu. Terus yang kedua Pak. Terus tadi yang kedua untuk yang tadi Bapak sampaikan bahwa PKL ini hanya berfokus pada artinya ngitungnya berdasarkan jumlah siswa yang dibimbing. Apakah boleh ini Pak ya? Kami kan mengaturnya PKL ke depan nih Pak ya, yang semester 2 semester genapnya itu. Kita kan sesuai dengan jumlah jam yang dari rumus di situ. Tapi apakah boleh nanti pas ngentri kan di Dapodik itu dikumpulin gitu Pak? Misalnya dalam satu rombel itu hanya sebenarnya dia diambil oleh diampu oleh 5 pembimbing. Yang kelas satunya juga 5 pembimbing, tapi yang kelas satunya 5 pembimbing, tapi dikumpulin gitu Pak. Yang sini pembimbing 1, 2, 3-nya hanya di kelas ini aja, sementara yang sini diganti nama si ini gitu Pak. Apakah itu bisa gitu Pak ya? Maksudnya daripada banyak-banyak kelas gitu Pak. Karena ada satu pembimbing itu yang membinanya bisa 5 kelas itu kalau kami itu. Bisa ada 5 kelas itu. Sedikit gitu. Langsung saya jawab ya. Dikumpulkan nggak Pak? Langsung saya jawab aja. Ya. Iya. Tidak ada aturan yang membatasi. Ya, jadi artinya mau satu rombel itu semua dipegang oleh satu guru, ya kan? Terus rombel lain dipegang satu guru lagi, itu nggak masalah.
Ya, Oh, yang penting cuman koefisien harus, masuk Pak ya? iya, cuman mesti diperhatikan ada nggak nanti Iya. guru yang nggak kebagian kelas. Iya, iya, iya. Contoh Oke, misalnya, oke, oke. Sip. rombalnya Oh, ada iya, iya, iya. 10, Mm-mm. tapi gurunya nih ada 15. Berarti Hmm. kan kalau semuanya masing-masing satu rombel dikumpulkan dalam satu rombel, ada 5 yang nggak dapat. Ya, ya. Gitu, Karena ya kan? adanya kelas batas. Ya, sip, Nah, sip. Oke, berarti makanya bisa Pak ya? Intinya bisa Pak ya? bisa. Intinya Ya, diatur sedemikian rupa sehingga jumlah jam ini dapat optimal iya. digunakan Oke. oleh guru yang masih memerlukan jam linier, Mm-mm. gitu ya. Jadi Makanya dibikin koefisien. fleksibel. Jadi dari koefisien tadi Pak ya? Ya Iya, intinya dari koefisien tadi dihitung dulu, terus nanti iya, jumlah berapa. Jadi dia harus membimbing siswa berapa, kita setting lagi di iya. sistemnya gitu ya. Jadi makanya yang pertama itu teman-teman harus tahu berapa koefisien. Iya, koefisien dulu. Yang kedua, berapa jam yang diperlukan oleh guru tersebut. Secara totalnya dulu berapa, Iya. ya kan? Oke. Baru ntar dikonversi, oh berarti dia butuh sekian siswa. Nah, sekian siswa itu terserah mau dari rombel A, B, atau C. Tapi bagusnya emang satu rombel ya, supaya nanti pembulatannya nggak merugikan. Takutnya kalau dipecah-pecah, dia kena pecahan. Ketika kena pecahan, bisa saja untung, saja malah rugi. Kalau kena pecahannya 2,5, rugi dia. Cuma 2 dihitungnya. Tapi kalau kena 2,6, dia hitung 3. Tapi lebih aman memang dalam, tadi kata Mas tadi, dalam satu rombel yang sama. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Mimin. salam. Ini mau tanya lagi Pak. Untuk guru A ini, ya kan? Ya, Kan di sini kan ada dua guru nih dari 3 rombel. ya. Nah, jadi guru A ini dari guru mapel produktif apa Pak? Apa aja bebas, nggak terbatas. Tidak terbatas. Nggak. Contoh gini Pak, misalkan guru RPL ada 3 nih. Contoh Ya, ya kan. Kemudian multimedia ada 3 nih. ya, TKJ ada 2. ya, Berarti kan nih ada 7 orang nih semuanya. 8 Ya. orang Pak kan. ya. Nah, jadi untuk menentukan siapa guru A-nya gimana nih Pak? Dibagi-bagi aja supaya kan gini Mas. Ah, Kan gini Mas, selain menjadi pembimbing PKL, mm-mm, kan guru yang ada juga mm-mm, mengajar yang lain. mm-mm, Kan ada kelas 11, kelas 10 yang masih mapel kan ada, mm-mm, ya kan? Itu dulu dipenuhi gitu loh. mm-mm, Oh, ternyata si guru A ini sudah dapat jam di kelas 11-nya 10 jam. mm, Berarti kurang 12 jam, mm, ya kan? mm, Kemudian 12 jam ini ternyata dari jam tambahan dapat 6 jam nih. mm-mm. Ini ada nggak ya? Nggak ada ya? Taruhlah Nggak ada 6 ya? jam. Misalkan 6 jam tuh tambahnya adalah inilah Pak, kepala jurusan lah gitu ya. Ya, gitulah. Misalnya gitu ya. Ini kan contoh aja ya. Iya, iya. Oh, kurang 6 jam nih. Oh, Ah, si yang berarti yang bersangkutan ah, harus pegang PKL, gitu kan? Nah, iya, 6 jam itu butuh berapa orang sih? Gitu kan? iya, Itulah iya. gunanya konversi. Oh, dari jam ke siswa itu dibagi berarti kan? Ah, Berarti 6 jam dibagi koefisien, dibagi ah, 2,4 misalnya ya. iya, iya. Oh, Ah, dapatlah angka 3 atau 4. Paling aman ya berarti kalau dapatnya 3,5, ambilnya 4 siswa, ditambahin dikit biar aman. Berarti yang Oh, 10 jam ini adalah mata pelajaran mutlak yang dia ajarkan Pak ya. iya, Nah, kemudian ternyata dia kan contohnya misalkan dia sertifikasi nih Pak. iya, Dia dapat jam mutlaknya dia mengajar itu 10 jam. iya, Seharusnya kan 24 jam. Kemudian kan iya, kita tambahkan jam tambahan kajur. iya. Berarti 16 jam. Masih Oh, kurang masih juga kurang. nih. Masih kurang juga Nah, nih dari gitu ya kan. PKL. Nah, PKL. Berarti kita tambahkan kepada PKL Iya, sesuai dengan jumlah siswa ya. iya, Nah, gitu. gitu ya. Atau misalnya gurunya nggak dapat jam pelajaran biasa, Mm-mm. mau semuanya di PKL pun nggak masalah.
dia fokus menjadi pembimbing PKL. Oh, berarti dia harus membimbing kalau 24 jam itu ya 24 dibagi 2,4. Kalau koefisiennya 2,4 ya. Berat ya dapat angka 10. Nah, berarti si guru A itu harus membimbing 10 siswa. Mau dari RPL, mau dari yang lain terserah. Kan ini udah lintas apa namanya, rombel. Konsentrasi. Ya, konsentrasi ya. Ya, konsentrasi istilahnya. Gitu. Itu. Oke. Walaupun dia lebih enak kan. walaupun si guru A ini tadi contohnya kan tadi si guru A ini kan berasal dari RPL nih. Gak masalah. Jangankan guru RPL, guru bahasa Inggris aja bisa. Oh, begitu. Karena kan dia bukan apa mengajar tentang mapel tersebut, tapi membimbing bagaimana cara melakukan kalau di industri ya. Ya, walaupun dia itu bukan di bidang di multimedia, tetapi Nggak dia masalah. bisa mengarah, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Dia mengarahkan ya kan, membimbing. Iya. Sifatnya membimbing saja. Supaya melengkapi jam yang dia miliki gitu ya, 24 jam tadi ya. Oke. Makasih Bang Mimin. Siap. Ya, Ada atas lagi? nama Viral Prastama, silakan. Siapa sekarang? Atas nama Viral Prastama. Iya Pak, izin Pak, saya Viral dari SMK 2 Pariaman Pak. Ya. Mungkin kasus saya hampir sama dengan SMK 1 Pariaman tadi Pak. Permasalahannya di kami ini kan siswa PKL kami ini ada sekarang 6 kelas Pak. Ya. Nah, lalu yang belum valid itu posisi sekarang itu yang belum valid itu di kami ada 3 guru, dua orang ketua jurusan, satu orang guru mapel biasa Pak. Nah, kalau dilihat dari Juknis ya Pak ya, Juknis PKL kan aturannya kan hitungannya kan gini Pak, yang mungkin nggak beda sama yang Bapak jabarkan tadi, paparkan tadi. Hitungnya itu jumlah jam kali 44 dibagi jumlah siswa perombel Pak ya. Kalau Bapak kan tadi kan jumlah keseluruhan siswa, jumlah kelas yang di PKL, yang diajar PKL dikali 44 dibagi dengan jumlah siswa masing-masing rombel ya Pak ya. Ya. Nah, jadi gini Pak, boleh izin share itu Pak, share screen Pak, Ya, boleh. biar sama-sama gitu Pak. Soalnya kan masalahnya kan kami kan udah PKL sekali Pak, izin share ya Pak ya. Ya. Nah gini Pak, di dapodik kami itu Mana? tampilannya seperti ini Pak. Udah tampil Pak? Nggak ada. Belum? Belum tampil ya? Bentar Pak, izin Pak, bentar. Di share lagi coba. Ini Pak, kalau sudah tampil Pak. Kelihatan ya? Atau harus di ini dulu. Atau scan Dimatiin dulu ya, Bapak coba ya. matiin dulu Pak, ya Pak. Coba, Pak. Oh iya, siap. Maaf. Udah tampil Pak? Oke, gimana? Nah, gini Pak. Udah. Di dapodik posisinya kan kalau diikut Juknis kita kan jabarannya seperti ini Mbak. Ya.